Jadi saudara tanggal 5 baru bergabung ke Magelang ya? Tanggal 5 malam ya. Tanggal 5 malam. Kemudian pada tanggal 7 malam saat saudara ditelepon, menerima telepon, saudara Richard menerima telepon dari terdakwa Putri Chandrawati, saudara menuju ke rumah, kemudian saudara menemui Putri Chandrawati sudah terbaring di atas tempat tidur. Demikian yang mulia. Dan disampaikan oleh Putri Chandrawati kalau korban telah berbuat yang kejam. Apa yang disampaikan saat itu? Tidak ada penyampaian ke saya yang mulia. Saya hanya menanyakan ada apa ibu. Kemudian ibu menjawab Yosua di mana gitu. Setelah itu saya turun. Saudara Putri hanya menanyakan di mana Yosua dan saudara turun, saudara mengamankan senjata milik korban. Setelah saya mencari Joshua terlebih dahulu yang mulia. Setelah mencari Joshua terlebih dahulu, kemudian saudara memutuskan untuk mengamankan senjata. Betul yang mulia. Karena mendengar cerita dari Om Kuat telah mengejar Joshua menggunakan pisau yang mulia. Baik, saudara melakukan pengamanan terhadap senjata milik korban adalah karena inisiatif saudara sendiri dan tidak dilakukan atas perintah. Betul yang mulia. Betul. Setelah saudara mengamankan, apakah saudara pernah melaporkan kepada terdakwa Putri maupun kepada terdakwa Ferdi Sambo bahwa senjata milik korban sudah saudara amankan? Tidak pernah saya laporkan yang mulia. Tidak pernah saudara laporkan. Kemudian pada waktu hari Jumat tanggal 8 itu saudara meletakkan senjata milik korban itu dan di mobil yang dinaiki oleh terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Eliezer. Betul yang mulia. Itu karena setahu saya Joshua juga duduknya di situ yang mulia. Setahu saudara duduknya Joshua sudah di situ. Bentar. Pada saat saudara satu mobil dengan Joshua dengan korban, apakah korban sempat menanyakan senjata tersebut? Benar yang mulia. Joshua sempat menanyakan keberadaan senjatanya. Kapan dia menanyakan? Pada waktu malam tanggal 7 atau tanggal 8? Pada waktu malam tanggal 7 saya menyampaikan ke Joshua yang mulia bahwa senjatanya diamankan di atas. Ketika rombongan baru mau berjalan di mobil, karena saya juga tidak tahu Joshua ada di mana, pas saya buka kok Joshua di sini, tapi rombongan sudah mau jalan. Di situ Joshua menanyakan senjata di mana bang? Karena kan dia tahu kalau senjatanya malamnya sudah di atas diamankan oleh saudara. Ya. Jadi dia menanyakan kesan yang saya ambil takut kalau senjatanya ketinggalan di atas itu yang mulia. Oh, oke. Jadi pada saat saudara mengambil senjata, pada waktu malam tanggal 7 saudara bercerita kepada korban kalau saudara sudah mengamankan senjata milik korban. Saya menyampaikan ke Yosua yang mulia. Ya, menyampaikan kepada almarhum. Pada tanggal 8 juga saudara korban juga menanyakan dengan kekhawatiran menurut saudara adalah takut tertinggal. Kesan yang saya dapat seperti itu yang mulia. Kesan karena yang saudara dapatkan Joshua tahu kalau senjatanya diamankan di kamarnya Tribata malam itu. Selain saudara Richard, siapa lagi yang mengetahui kalau senjata itu saudara amankan, saudara milik korban itu selain Richard dan korban? Setahu saya pada saat saya mengambil senjata malam itu di kamar yang mulia setelah mencari Joshua, cuma Richard yang ada. Setelah pagi-pagi karena terburu-buru menyiapkan barang-barang karena pulang ke Jakarta mendadak, dan saya juga disampaikan untuk ikut mengantar ibu ke Jakarta karena tidak enak badan, itu juga mendadak. Jadi pas saya letakkan senjata itu adanya Richard yang mulia. Pada saat saya meletakkan ke dashboard itu ada Richard. Setahu saya cuma saya sama Richard berarti. Saudara Kuat Ma'ruf? Saya tidak tahu yang mulia apakah Kuat Ma'ruf tahu atau tidak. Saudara tidak tahu. Tetapi pada waktu saudara amankan itu di lantai 2 di mana di Magelang itu? Di kamarnya Mas Tribrata Sambo. Bukan di kamarnya saudara Putri Chandrawati? Bukan yang mulia. Bukan. Artinya saudara amankan dan saudara melaporkan atau tidak melaporkan? Tidak melaporkan yang mulia. Tidak melaporkan. Pada malam tanggal 7 itu apakah saudara ada kontak kepada saudara Ferdi Sambo melaporkan peristiwa tanggal 7 itu kepada terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada saya melaporkan ke Pak Ferdi Sambo peristiwa tanggal 7 malam itu yang mulia. Tidak ada.
Tidak ada yang Baru taunya tanggal 8 yang nanti saudara keterangkan itu, waktu saudara dipanggil ke atas. dipanggil ke lantai Ya. 3 Saguling. Selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai akhirnya ke Saguling, senjata itu tetap tersimpan di dalam mobil yang dinaiki oleh terdakwa Richard, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Setahu saya dari perjalanan Magelang sampai ke Jakarta, Joshua belum mengambil senjatanya yang mulia. Ya, makanya kan artinya masih disimpan di mobil itu kan? Kan saudara yang meletakkan ke dalam mobil Lexus itu, Setahu saya terakhir meletakkan di dashboard mobil Lexus. di dashboard. Sebagaimana yang saudara sudah terangkan kemarin bahwa saudara dipanggil ke lantai 3 oleh terdakwa Ferdi Sambo. Betul? Betul yang mulia. Melalui ini talkie. Iya yang mulia. Dan saudara naik menggunakan lift sebagaimana kita lihat. Betul? Betul yang mulia. Dalam penggunaan lift di dalam rumah di Jalan Saguling tersebut, apakah ada batasan kapan ajudan boleh naik menggunakan lift dan kapan tidak? Setahu saya tidak ada peraturan tertulis tentang itu yang mulia. Tidak ada peraturan seperti itu. Setahu saya seperti itu yang mulia. Oke, kemudian saudara naik ke lantai 3, ketemu dengan terdakwa Ferdi Sambo Betul yang mulia. di ruang tamu di depan kamar terdakwa Ferdi Sambo, Ruang keluarga. ruang keluarga. Kalau nggak salah ketika naik lift itu bukannya menggunakan sidik jari ya? Tidak yang mulia. Setahu saya hanya Tapi akses menuju ke ruangan lantai 3 juga menggunakan akses sidik jari, di depan lift itu ada pintu yang menggunakan akses yang mulia. sidik setahu saya. jari. Nah pada saat itu pintu itu tertutup atau terbuka pada saat saudara masuk dipanggil Pada terdakwa saat- Ferdi Sambo? Iya yang mulia. Pada saat saya naik, pintu itu sudah setengah terbuka yang mulia. Setengah terbuka, artinya saudara masuk tanpa harus permisi atau dibukakan pintu dulu. Saya sempat menunggu dulu yang mulia di depan lift karena setahu saya kebiasaan kami para ajudan dipanggil ke lantai 3 itu hanya sampai depan lift. Jadi nanti bapak atau ibu atau yang manggil kami yang keluar dari pintu itu dan menyampaikan apa perintah yang mau disampaikan. Pada Jadi, saat saudara, ya itu, Ya, saya sempat nunggu agak lama yang mulia, mungkin sekitar 4-5 menit. Tapi karena tidak ada apa yang keluar dan saya mendengar ada gitu, saya masuk yang mulia dan dipanggil bapak ke sofa itu yang mulia. pada saat saudara dipanggil ke lantai 3, saat itu kan saudara masih duduk di depan ya, bersama para ajudan yang lain. Saya ingat saya seperti itu yang mulia. Pada saat itu saudara melihat korban masih duduk nggak jauh dari saudara. Ada yang mulia, untuk almarhum Joshua juga duduk di depan. Saudara Richard juga masih di situ. Saya ingat saya ada di situ yang mulia. Bagaimana dengan saudara Kuat? Saya tidak terlalu memperhatikan yang mulia. Tidak terlalu melihat. Kemudian saudara masuk ke dalam masuk ketemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saudara melihat keberadaan Eliezer di mana? Pada saat kapan yang Di mulia? lantai 3. Di lantai 3 saya tidak melihat Eliezer yang mulia. Terdakwa Kuat Tidak ada juga yang tidak mulia. ada juga. Terdakwa Putri tidak ada. Tidak Yang ada juga saudara yang hanya mulia. bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo pada saat itu kepada saudara? Saya duduk terus bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saya jawab tidak tahu. Terus bapak diam, terus tiba-tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali. Terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Joshua. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia. Setelah itu saya jawab, saya tidak berani pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Ferdi Sambo kalau dia melawan kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu, Betul yang mulia. bukan Jadi, hajar kan? Tidak ada kalimat Tapi itu. tembak. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia, seperti itu. Kamu berani nggak untuk tembak Kalau dia melawan. korban kalau dia melawan? Itu yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental. Begitu Iya, ya? yang mulia. Maaf. Jadi saya tekankan, bapak menyampaikan saya mau panggil dia yang mulia. Untuk Bagaimana?
bapaknya itu mau panggil dia untuk klarifikasi gitu yang mulia. Untuk klarifikasi, betul. Enggak, maksud saya kan waktu itu saudara diperintahkan kalau dia melawan tembak, iya, tapi betul. saudara Saya membantah jawab bahwa tidak saudara berani tidak karena berani, tidak kuat mental. tidak berani dan karena tidak kuat mental. Terus setelah saudara jelaskan itu apa reaksi terdakwa Ferdi Sambo? Mohon izin yang mulia, diulangi yang mulia. Reaksinya apa setelah saudara menjawab seperti itu? Bapak terdiam yang mulia, Kemudian terus menyampaikan untuk panggil Richard. terus menyampaikan pada waktu itu sempat, apakah pemanggilan saudara Richard itu ide saudara atau ide dari Ferdi Sambo? Bapak hanya menyampaikan minta panggil Richard yang mulia. Minta panggilin Richard, kemudian saudara turun. Kemudian saya turun yang mulia. Turun menemui Richard, kemudian membisikkan seperti kemarin disampaikan pada saat itu di depan. Saya tegaskan saya tidak berbisik yang mulia, tapi saya menyampaikan depan-depanan. Face to face, oke. Iya, yang mulia. Saat saudara menemui saudara Richard, kenapa saudara menyampaikan kepada Richard, memerintahkan Richard untuk tetap menggunakan lift, sementara yang lain-lain pakai tangga? Hanya naik ke lantai 3, terserah yang mulia, bisa menggunakan lift atau menggunakan tangga. Tapi kan saudara sempat mengatakan gunakan lift saja. Iya yang mulia. Apa alasan saudara menyampaikan itu? Hanya menyampaikan saja yang Hanya mulia. menyampaikan saja, oke. Kemudian setelah Richard pergi ke atas, berapa lama Richard pergi? Saya tidak memperhatikan waktu itu Tidak yang mulia. memperhatikan waktu. Korban masih berada di dekat saudara, Masih ada di depan bersama-sama di kami. depan bersama saudara dan para ajudan yang lain. Terus Kuat Ma'ruf Kuat Ma'ruf seingat saya ada di depan yang mulia. ada di depan. Iya yang mulia, karena waktu itu kami menunggu makan yang dipesan oleh Daden yang mulia. Saudara menunggu makanan yang dipesan oleh saudara Daden. Betul yang mulia. Kemudian setelah sekian lama, kemudian saudara Richard turun. Betul yang mulia. Saya tidak ingat melihat saudara Richard turun yang mulia. Oh, saudara Yang tidak saya- melihat itu. Iya, ibu yang sudah ada di garasi. Oh, saudara Putri turun ke dalam mobil, turun ke bawah. Iya yang mulia. Oke, kemudian apa yang saudara lakukan setelah melihat terdakwa Putri? Saya dipanggil Daden yang mulia. Oh, saudara dipanggil mengantar. Daden untuk Saya merapat ke karpot itu. Di situ ibu minta diantarkan untuk isolasi. minta diantarkan ke isolasi. Betul. Kemudian Saya diserahkan tas warna biru, saya simpan di belakang. Setelah itu masuk mobil untuk berangkat isolasi ke Duren 3 itu yang mulia. Disampaikan oleh ibu bahwa isolasi di 46. kemudian Setelah itu kami berangkat isolasi ke 46. kami, siapa Ya. saja kami itu? Di situ ada saya, ada ibu, ada Om Kuat, ada Joshua, ada Richard. Kami. Kan tadi saudara terangkan hanya saudara yang dipanggil oleh Daden. Betul. Bagaimana ceritanya korban kemudian Kuat ikut masuk ke dalam mobil tersebut? Untuk Om Kuat seingat saya memang ada di garasi waktu itu yang mulia, karena sepengetahuan saya ada aturan atau SOP bahwa yang dari luar kota itu isolasi, karena Om Kuat setahu saya sudah lama tidak gabung dengan perangkatnya Bapak. Jadi saya sampaikan Om ikut antar isolasi ibu ke 46. Om ikut antar ke isolasi ke Duren 3. Iya. Gitu, saudara berarti saudara hanya ikut antar isolasi mau. ikut antar untuk isolasi ke Iya, Duren 3. Ya. Untuk almarhum Joshua saya tidak tahu proses naiknya karena saya fokus di sebelah kanan mobil yang mulia. Kan tidak diajak Joshua. Terus Saya siapa tidak- yang mengajak Joshua itu siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Bisa dilihat di CCTV juga. Iya, makanya kan saya tanya saudara. Siapa yang mengajak Joshua? Kenapa Joshua tiba-tiba bergabung? Saya tidak tahu yang mulia. Mungkin karena memang kebiasaan dari SOP yang kami jalankan bahwa setiap pulang dari luar kota pasti isolasi yang mulia. Mungkin karena kebiasaan dari SOP yang dijalankan bahwa setiap pulang dari luar kota selalu isolasi. Iya yang mulia. Itu kemungkinan yang saudara sampaikan. Siap yang mulia. Kan saudara Kuat saudara ajak. Kenapa Joshua nggak saudara ajak gitu loh? Karena saudara Kuat waktu itu ada di garasi yang mulia. Karena saudara Kuat berada di garasi.
Pada waktu saudara masih bertemu dengan saudara korban pada saat itu, apakah saudara korban masih menanyakan soal senjata? Di Saguling yang mulia? Ya. Tidak yang mulia. Tidak. Kemudian saudara pergi ke Duren 3. Betul yang mulia. Duren 3. Selanjutnya saudara, seperti yang dilihat di CCTV kemarin, saudara berada di luar bersama korban jalan-jalan ke sana dan Kuat Ma'ruf ya, juga di luar kan? Saya tidak tahu setelah Kuat posisi Ma'ruf masuk, kemudian Kuat Ma'ruf keluar ke dalam. Jadi setelah mereka turun, saya tidak tahu posisi masing-masing yang mulia, karena saudara memaju menurunkan mobil. Iya yang mulia, dari mobil kan tidak kelihatan apa yang ada terjadi di dalam rumah itu yang mulia. Ya, saudara di dalam CCTV itu nampak bahwa saudara memundurkan mobil karena ketika saudara Ferdi Sambo tiba mampir ke Duren 3. Saya masih memegang mobil kan? Parkir mobil, ya, karena memutar balikan mobil yang mulia. Artinya saudara tidak sempat menemui Ferdi Sambo ketika berada di Duren 3 turun, pada saat turun? Saya tidak ketemu yang mulia. Menemui, saudara karena masih di dalam mobil kan? Iya yang mulia. Tapi saudara melihat saudara Ferdi Sambo masuk? Jadi pada saat saya mundurkan mobil yang mulia, karena moncong mobil, depan mobil itu masih ada di depan pintu garasi yang satu itu terbuka yang mulia, kan harus mundur sedikit. Setelah itu mobil Bapak ternyata berhenti di situ, yang saya kira mungkin Bapak akan turun, tapi yang saya lihat hanya Romer yang turun yang mulia. Saya sudah turun, saya ada di carport, kemudian saya saya di depan itu kelihatan sama Romer yang mulia. Saya mau menanyakan ke Romer, loh Bapak kok kesini? Katanya mau badminton, tapi belum sempat saya tanyakan, Romer sudah jalan karena mobil Bapak jalan lagi yang mulia. Setelah itu saya pikir hendak lanjut ke badminton, jadi saya masuk yang mulia ke sebelah, ada bak sampah di situ yang mulia. Saya teks ke istri sama Mas Jabrik bahwa saya sudah di Jakarta, nanti persiapan untuk kembali ke Magelang. Saat saudara terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah, saudara masih di dalam mobil atau di luar? Seingat saya ada di carport yang mulia. Saudara ada di carport, artinya saudara melihat saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah? Saya tidak memperhatikan karena saya mungkin sedang fokus dengan teks. Tapi saudara tahu kalau Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah? Tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu, oke. Kemudian setelah saudara Ferdi Sambo masuk di dalam rumah, siapa yang memanggil saudara untuk ke dalam bersama korban? Om Kuat waktu itu dari dalam keluar yang mulia, di garasi itu ada pintu garasi dalam, di situ menyampaikan kalau Om Riki sama Om Joshua dipanggil Bapak. Om Riki dan Om Joshua dipanggil Bapak? Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Selanjutnya masuk ke dalam, posisi yang maju duluan siapa? Saya panggil Joshua karena Joshua ada di depan taman yang mulia. Terus? Ada di taman samping depan rumah, saya hampiri karena kan nggak mungkin teriak-teriak juga yang mulia. Ya, saya terus? sampaikan kalau bro dipanggil Bapak gitu. Terus saya berjalan, Joshua juga berjalan, di CCTV juga terlihat yang mulia. Setelah itu saya tidak terlalu mengertikan Joshua masuk, saya ingat saya Joshua paling depan yang mulia. Kemudian saya ingat saudara Joshua paling depan. Karena saya sempat berhenti dulu di depan mobil itu yang mulia. Oke. Kemudian pada waktu masuk, saya terakhir masuk itu yang mulia, posisi saya kan jalan dari dapur itu udah belok ke kanan yang mulia. Posisi Joshua sudah ada di depan antara Bapak dengan Richard, seingat saya seperti itu yang mulia. Terus? Kemudian saya tidak terlalu mendengar ada apa-apa, terus yang saya dengar waktu itu saya sambil jalan yang mulia, Bapak mengucapkan jongkok gitu ke arah Joshua. Dan Richard mencabut senjata dari mengarahkan senjata, terus seingat saya Joshua mundur, tidak mau jongkok, mundur gitu, terus ada apa nih kan, ada apa Pak, ada apa, ada apa ini, terus ditembak sama Richard yang mulia. Saudara mendengar perintah yang disampaikan kepada Ferdi Sambo kepada Richard? Yang saya dengar hanya jongkok yang mulia. Enggak, pada saat itu dia mengatakan hajar Cat, hajar. Saya tidak mendengar sebenarnya. Tidak mendengar. Kemarin majelis hakim bersama jaksa kita melihat lokasi di tempat kejadian perkara tersebut.
Pada saat saudara mendengar kalimat tadi mengatakan saudara mendengar bahwa kalimat jongkok, saudara korban berada di mana? Di depan antara Bapak dengan Richard yang mulia, sudah di depan hadap ke arah dapur. Tangga? Ya, di daerah situ yang mulia. Di daerah situ, di depan pintu gudang? Masih lebih ke sini lagi yang mulia. Masih ke sini lagi, di tengah-tengah antara gudang dan kamar Putri Chandrawati? Ada tangga itu yang mulia? Ya. Mungkin di sekitar situ. Mungkin di sekitar situ. Terus saudara berada di mana? Saya lagi jalan dari dapur ke arah tengah itu yang mulia. Dapur ke arah meja makan? Iya. Itu kan nggak terlalu jauh. Iya yang mulia. Ya kan? Karena Betul. ruangan kami perhatikan di sana kan terlalu kecil. Iya yang mulia. Tidak sebesar ruang sidang ini, benar kan? Betul yang mulia. Betul, artinya kan saudara mendengar dong, atau melihat. Kalau memang saudara mengatakan saudara dari dapur menuju meja makan itu, saudara mendengar dong, kan saudara satu ruangan, dan ruangan itu tidak terlalu besar. Saya sampaikan yang mulia, yang saya dengar Bapak bilang jongkok. Jongkok, gitu, itu saja, tapi saudara tidak mendengar waktu bilang hajar cat, hajar. Tidak mendengar juga yang mulia. Tidak melihat juga? Tidak yang mulia. Tidak Waktu melihat. itu jongkok gitu terus. Richard kan Joshua mundur yang mulia. Mundur gitu terus tembak sama Richard yang mulia. Tembak sama Richard. Berapa kali Richard menembak? Lebih dari 3 kali yang mulia. Lebih dari 3 kali. Pada saat Richard menembak, saudara melihat? Saya melihat yang mulia. Saudara melihat. Jarak saudara dengan Richard berapa jauh? Saya di belakang Richard, di sebelah Saudara di belakang Richard, di sebelah? meja kompor yang mulia. Iya kan, berarti di belakangnya Richard kan? Iya yang mulia. Betul, di belakangnya Richard dan di belakangnya Ferdi Sambo. Betul, Bapak di sebelah kiri. Iya kan, betul kan? Iya. Saudara Bapak bersama Kuat kan? ada Om Di Kuat samping sebelah. saudara ada Kuat Ma'ruf. Betul yang mulia. Saudara tidak melihat Ferdi Sambo menembak? Tidak yang mulia. Tidak. Menembak almarhum. Ya, Tidak melihat yang mulia. saudara tidak melihat. Betul yang mulia. Tapi saudara melihat saudara Ferdi Sambo menembak ke atas? Betul yang mulia. Betul. Iya yang mulia. Pada saat saudara melihat saudara Ferdi Sambo menembak ke atas, ke langit-langit, ke plafon, dia menggunakan senjata apa? Dari posisi saya berdiri, saya tidak tahu menggunakan senjata apa, dan saya juga tidak terlalu paham dengan senjata yang mulia, jenis-jenisnya yang mulia. Saudara tidak terlalu paham. Betul yang mulia. Senjata yang saudara bawa apa? Saya menggunakan Glock yang mulia. Saudara menggunakan Glock. Setelah menembak Ferdi Sambo, apa yang dilakukan? Menembak itu menembak dinding sana, Ya. terus ada jongkok, juga ada yang menembak ke dinding sebelah kanan saya yang mulia. Terus setelah itu beliau keluar yang mulia ke arah garasi, keluar melalui pintu dapur. Terus senjata yang digunakan untuk nembak dikemanakan? Tidak memperhatikan yang mulia. Hah? Tidak memperhatikan saya yang mulia. Tidak memperhatikan. Padahal jaraknya dekat loh. Dari posisi saya berdiri kan, saya berdirinya terakhir setelah saya dari pintu dapur itu yang mulia. Karena pada saat penembakan terjadi saya mendengar suaranya Romer yang mulia. Suara nama? Suaranya Romer. Betul yang mulia. Jadi saya ada sempat berbalik ke arah dapur dan melihat ke arah garasi yang mulia, mencari Romer karena saya dengar suaranya Romer. Tapi karena tidak ada, saya melihat ke dalam lagi dan saya berdiri di perbatasan antara ruang tengah dengan dapur itu yang mulia. Sebelumnya saudara pernah melihat atau sering melihat orang ditembak? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Pada saat saudara melihat saudara Richard menembak korban, tentunya saudara terkejut atau syok dong? Iya yang mulia. Betul kan? Iya yang mulia. Tapi saudara masih sempat mendengar suaranya Romer dan mencari menoleh untuk melihat Romer. Karena saya mendengar itu refleks saya yang mulia. Hah? Refleks saya karena mendengar, terus saya teringat Romer juga ada di depan yang mulia, terus saya cari yang mulia suara itu. Luar biasa dong, artinya lebih bagus, lebih lebih menarik mencari suaranya Romer ketimbang melihat orang ditembak. Maksudnya yang mulia? Kan saudara terkejut, saudara kan Iya, yang mulia. syok melihat Richard menembak korban. Iya yang Tapi mulia. saudara masih sempat memalingkan muka untuk melihat suaranya Romer, untuk mencari suaranya Romer. Iya yang mulia.
Artinya kan lebih menarik suaranya Romer. Bukan lebih menarik yang mulia, tapi karena waktu itu ya saya refleks mencari suaranya Romer. Lah iya, makanya kan kalau artinya ada, suara minta. Romer, apakah suara Romer lebih menarik sampai perhatian saudara terpecah dari melihat penembakan itu? Apakah suaranya Romer lebih menarik perhatian saudara sampai saudara memalingkan muka itu? Itu refleks dari saya yang mulia. Itu hanya refleks saudara saja. Siap yang mulia. Apakah Romel pada saat itu masuk ikut membawa senjata atau ikut mau menembak? Waktu saya kan penembakan itu kan der gitu, terus saya mendengar, saya ke dapur gitu yang mulia, melihat tidak ada Romer yang mulia. Romernya sudah tidak terlihat di karpot depan, karena terakhir saya ingatnya Romer kan ada di situ. Jadi saya pikir Romer bang itu dari situ yang mulia. Kemudian saudara melihat bahwa saudara Ferdi Sambo keluar. Iya yang mulia, keluar. Korban sudah tertelungkup dengan bersimbah darah. Yang dari posisi saya kelihatan hanya kakinya yang mulia. Iya, makanya kan sudah bersimbah darah. Saudara tahu kalau korban sudah tumbang. Sudah jatuh yang mulia. Setelah dia masuk, setelah dia keluar, apa yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Setelah keluar yang masuk, seingat saya kan Romer yang mulia. Romer terus melintasi saya, terus tidak lama Pak Ferdi Sambo juga masuk. Nah, ketika Bapak melintasi saya langsung bergeser ke dapur itu yang mulia. Di situ ada tumpukan beras, saya berada di situ. Tidak lama Bapak keluar menggandeng ibu yang mulia. Sempat saudara terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan sesuatu di ruangan itu? Tidak ada menyampaikan sesuatu yang mulia. Bahwa kalian semua tidak bisa menjaga ibu di Magelang? Saya tidak mendengar itu yang mulia. Saudara tidak mendengar dan saudara melihat yang saudara tahu bahwa saudara Ferdi Sambo keluar bersama Putri Chandrawati. Setelah keluar balik lagi, terus tidak lama keluar bersama ibu yang mulia. Pada saat-saat itu saudara tahu kalau saudara Putri Chandrawati itu berada di dalam kamar? Pada saat itu saya tidak tahu posisinya Ibu Putri di mana yang mulia. Tapi saudara melihat bahwa di kamar itu terlihat saudara pada saat penembakan itu? Pada saat penembakan saya tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Terus setelah terdakwa Ferdi Sambo memapah Putri Chandrawati, kemudian keluar dari pintu dapur itu ke arah garasi, kemudian ke karpot. Saya juga mengikuti di belakangnya yang mulia. Terus saya dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo, diperintah untuk mengantarkan ibu ke rumah saguling. Kenapa saudara ikut keluar mengikuti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Karena Bapak keluar yang mulia. Cuman itu saja? Iya yang mulia. Bukan karena saudara mengikuti perintah dan itu skenario itu sudah terlaksana? Tidak ada skenario itu yang mulia. Tidak ada skenario itu yang mulia. Tidak ada skenario itu, tetapi saudara sudah tahu tadi di awal bahwa akan terjadi penembakan. Saya tidak tahu akan terjadi penembakan di Duren 3 yang mulia. Oke. Saudara diperintahkan untuk membawa Putri Chandrawati ke rumah saguling yang mulia. Ke rumah saguling. Setelah dibawa ke rumah saguling, apa yang saudara lakukan? Saya parkir mobil, setelah itu saya masuk ke ada salah satu ruangan kamar ADC sama ruang ADC itu yang mulia. Ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, akhirnya saya kembali ke Duren 3 yang mulia. Akhirnya saudara kembali ke Duren 3 menggunakan sepeda motor yang mulia. Sepeda motor. Setelah sampai di saguling, jenazah sudah dievakuasi? Di Duren 3? Ya. Di Duren 3 saya hanya di depan, tapi setahu saya masih di dalam, belum ada mobil ambulan yang mulia. Saudara sempat bertemu dengan Beni Ali? Sempat melihat Beni Ali masuk dari karpot dan yang mulia. saudara melihat juga ada beberapa penyidik dari Polres Jakarta Selatan? Saya tidak terlalu memperhatikan itu penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang mulia. Saudara sempat ditanya oleh mereka? Saya tidak sempat ditanya yang mulia. Kalau saya tidak sempat ditanya. Sama sekali? Sama sekali yang mulia, karena sepengetahuan saya Bapak yang mondar mandir. Terus saudara hanya diam saja di situ melihat?
Saya di carport yang mulia, di luar. Di carport di Sama luar, di tidak masuk ke garasi. dalam rumah. Tidak masuk ke dalam rumah lagi yang mulia. Saat saudara Richard diinterogasi oleh saudara Beni Ali maupun penyidik dari Polres Jakarta Selatan, saudara ada di mana? Saya tidak tahu posisi interogasinya yang mulia, jadi saya tidak tahu kapan waktunya, tapi saya selama itu hanya berada di carport dan di garasi aja yang mulia. Itu saja. Betul yang mulia. Padahal kan saat itu lalu lalang banyak orang. Iya yang mulia. Banyak Betul orang. kan? Dari Banyak orang, yang Propam datang, dari Polres Jakarta Selatan datang, kan begitu kan? Betul yang mulia. Banyak. Saya tidak tahu itu dari Polres Jakarta Selatan, tapi kalau yang dari Propam saya tahu karena pakai seragam yang mulia. Ada Hendra Kurniawan datang. Kalau Pak Hendra Kurniawan saya tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Ridwan Soplanet datang, saudara tahu? Kalau Pak Ridwan ada di rumah Duren 3 yang mulia. Ada di rumah Duren 3. Kemudian setelah itu saudara dibawa ke Propam. Iya yang mulia. Itu bagaimana ceritanya? Saya hanya nunggu-nunggu di depan itu yang mulia, terus ada beberapa anggota propos sama Bapak juga menyampaikan nanti bawa aja anak-anak ke kantor seingat saya, terus saya diperintahkan oleh, saya tidak tahu namanya, saya tidak ingat yang mulia, bahwa suruh ikut ke kantor gitu yang mulia. Baik, kemudian saudara diajak ke Propam dan saudara sempat diperiksa Betul di yang kantor mulia. Provos. Dimintai keterangan di Siapa yang propos. memeriksa saudara pada saat itu, masih ingat? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Apa yang ditanyakan kepada saudara saat itu? Waktu itu saya masih menyampaikan kejadian yang awal di Magelang. Saya ditanyai data diri, sejak kapan gabung dengan Bapak, dan masih awal mula, terus sebelum ini kerja di mana dan lain-lainnya. Kapan terdakwa Ferdi Sambo datang menemui kalian untuk menyampaikan skenario itu? Pada malam itu juga yang mulia. Pada malam itu juga? Iya. Berapa lama setelah saudara berada di kantor Propam? Saya tidak ingat waktunya berapa lama. Saudara tidak ingat waktu, tetapi setelah saudara diperiksa. Pada saat diperiksa itu Bapak datang terus mengumpulkan kami. Setelah dikumpulkan, kami diminta untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang, sama disampaikan bahwa kamu harus menceritakan ini untuk menolong Richard. Ini diceritakan bahwa tembak menembak antara Joshua dengan Richard yang mulia, dan saya ditekankan bahwa saya harus melihat Joshua yang menembak duluan, itu yang mulia. Saudara Serta- ditekankan untuk menyampaikan bahwa Joshua yang menembak duluan. Betul yang mulia. Kalau di dalam skenario pertama, saudara ini kan berlindung ya, sembunyi di belakang kulkas ya. Tapi saya harus melihat bahwa Joshua menembak duluan. Ya betul, kan artinya kan pada waktu itu saudara mengatakan bahwa saudara berlindung di belakang kulkas dan saudara melihat Joshua menembak duluan. Saya melihat Joshua menembak ke sana, terus saya sampaikan saya langsung bersembunyi di balik kulkas yang Di mulia. balik kulkas. Saat itu yang memerintahkan terdakwa Ferdi Sambo untuk saudara mengatakan begitu. Bapak hanya menyampaikan bahwa saya menekankan bahwa saya harus melihat Joshua menembak duluan yang mulia. Untuk saya berlindung ke balik kulkas itu dalam proses pemeriksaan, karena saya bingung ditanya saya di mana, saya nyampaikan itu yang mulia. Terus kalau untuk Richard, apa skenario yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo? Kalau Richard saya tidak terlalu ingat yang mulia, yang pasti membalas tembakan dari Joshua. Membalas tembakan. Kalau untuk Kuat Ma'ruf? Kalau untuk Om Kuat hanya posisi aja di atas, ingat saya yang mulia. Apa yang harus diceritakan oleh saudara Kuat waktu itu? Tidak terlalu ingat yang mulia, karena posisi waktu itu juga saya bingung sama apa yang harus saya sampaikan. Tapi yang jelas kalian bertiga, saudara bersama Kuat dan Eliezer dikumpulkan untuk di briefing oleh saudara Ferdi Sambo. Di ruang provos itu kami bertiga dikumpulkan yang mulia. Gitu, oke. Kemudian saudara diperiksa sampai pada akhirnya tanggal 10 saudara bertiga bersama Kuat Ma'ruf dan Richard, saudara dikumpulkan di ruang kerja saudara Ferdi Sambo. Untuk tanggalnya mohon maaf saya tidak terlalu ingat yang mulia, tapi memang setelah pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 rumah Saguling. Oke, saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau Di uang ditunjuk. amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang, tapi tidak sempat saya lihat Ya. dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan.
Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta. Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. 500 juga. Saudara tidak melihat tapi ada amplop? Ada amplop yang mulia. Kan sebelumnya apakah sering saudara pernah diberikan sejumlah uang sebesar dengan nilai 500 juta? Kalau sampai 500 juta saya belum pernah yang mulia. Belum pernah. Paling banyak berapa saudara Ferdi Sambo memberikan pada saudara? Di bawah 100 yang mulia. Di bawah 100. Artinya antara 50 sampai 100 juta. Saya tidak terlalu ingat Ya, yang tapi yang jelas lalu-lalu di bawah 100 juta. tidak pernah di atas 100. Hah? Iya betul yang mulia. Betul ya, tidak pernah di angka lebih dari 100, tidak pernah. Belum pernah yang mulia. Itu dalam rangka apa saudara diberikan uang oleh saudara Ferdi Sambo dengan angka sebanyak antara 0 sampai 100 juta tadi? Waktu ayah mertua saya meninggal yang mulia, saya diberikan bantuan untuk Pemakaman proses dan pemakaman dan pengajian yang mulia. Pada saat diberikan angka 500 juta itu apa penyampaiannya dari saudara Ferdi Sambo kepada saudara? Di ruang kerja lantai 2 Saguling, waktu itu tidak serta-merta langsung diberikan yang mulia, tapi Bapak seingat saya menyampaikan terima kasih sudah mengantar ibu dengan selamat. Terus kalian sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Seingat saya Bapak menanyakan apa pemeriksaan kemarin kalian menyampaikan apa? Apakah sesuai skenario yang saya sampaikan di Provos? Saya jawab, iya Bapak, seperti itu ya. Terus tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Apakah sesuai dengan skenario yang telah saya sampaikan atau tidak, itu beliau saudara Ferdi Sambo ngecek lagi ya, menanyakan itu lagi ya? Yang disampaikan di Provos. Ya, kemudian diberikan lagi uang, maka terusan kemudian dia memberikan uang 500 juta tadi. Seingat saya seperti itu ya. Bagaimana dengan cerita handphone? Untuk handphone seingat saya ditanyakan waktu itu handphone kalian apa gitu. Terus Richard menjawab kalau Oppo atau apalah, saya tidak ingat yang mulia. Om Kuat Samsung, saya iPhone gitu. Terus seingat saya nanti kan handphone pasti akan disita. Kalian pakai handphone yang baru aja, nanti handphone kalian yang lama disita, seperti itu yang mulia. Ini sebagai ganti untuk handphone kalian yang akan disita. Waktu itu yang menyerahkan saudara Ferdi Sambo sendiri atau Bapak Putri sendiri. Chandrawati? Seingat saya Bapak sendiri. Saudara Ferdi Sambo sendiri. Yang menyerahkan ke kami Bapak. Pada saat itu saudara Putri Chandrawati ikut? Yang waktu menyerahkan handphone, seingat saya ibu ada yang mulia. Tapi waktu pada saat Bapak menyampaikan yang tadi saya sampaikan, terus sampai ke menunjukkan amplop itu, ibu seingat saya sudah keluar, tapi yaitu balik lagi yang mulia. Oh, awalnya berarti pada saat saudara dikumpulkan bertiga, saudara Putri Chandrawati ada di situ? Pada saat saya baru sampai naik ke lantai 2 itu yang mulia, di depan ruang kerja, seingat saya ada Bapak sama Ibu, tapi ketika kami masuk Ibu keluar. Oh, pada saat saudara masuk bersama Kuat Ma'ruf dan Richard, terdakwa Putri ada di dalam situ. Iya yang mulia. Kemudian saudara keluar, saudara masuk, saudara Putri keluar. Iya yang mulia. Kemudian pada waktu penyerahan uang dia tidak ada, tetapi pada waktu penyerahan handphone terdakwa Putri masuk lagi ke dalam ruang kerja itu. Betul yang mulia. Ada, seingat saya ada Ibu Putri. Jadi yang di dalam ruangan itu ada kalian berlima lah ya? Iya yang mulia. Saudara Ferdi Sambo, saudara Putri Chandrawati, terus saudara, terus saudara Richard Eliezer dan saudara Kuat Ma'ruf. Betul yang mulia. Ada yang lain? Tidak ada yang mulia. Tidak Hanya ada. Setelah itu, setelah disampaikan itu suasananya kan sudah santai, udah agak rileks ya? Setelah itu sempat masang kartu itu yang mulia. Kartu, diberikan nomor juga? Enggak. Atau memindahkan? Pindah aja yang mulia. Memindahkan, terus? Iya yang mulia. Data-data yang ada di handphone saudara? Tidak dipindahkan yang mulia. Tidak dipindahkan? Hanya pindah kartu aja, tapi saya membantu punya Om Kuat waktu itu.
Setelah itu kami turun dan karena punya Om Kuat karena saya tidak bisa mindah kontak-kontak dari Samsung ke iPhone, jadi kontaknya tidak keluar yang mulia. Dan Om Kuat minta supaya dikembalikan aja, nanti handphonenya disimpan, seperti itu yang mulia. Handphone lama saudara masih dipegang atau? Handphone lama saya sudah saya hancurkan yang mulia. Sudah saudara hancurkan. Kenapa saudara hancurkan? Karena waktu itu kan memang nggak mau ada penyitaan handphone yang mulia. Terus saya sempat tanya-tanya kepada orang di situ kalau semuanya file-file pribadi, foto atau video itu dihapus, keluar lagi apa enggak. Katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan yang mulia. Tetap keluar, makanya saudara hancurkan. Betul yang mulia. Kemudian kapan saudara diperintahkan saudara Putri Chandrawati untuk memindahkan uang di dalam rekening Joshua? Mohon maaf yang mulia, itu kami ralat. Jadi pada tanggal 10 atau 11 saya lupa. Bukan malam itu juga? Bukan yang mulia. Oke. Karena ada HP di paperback itu kan ada HP operasional Jakarta yang mulia. Dan itu memang HP milik Ibu Putri, yang saya juga punya HP operasional Magelang yang itu juga milik Ibu Putri Sambo juga, yang di situ ada rekening atas nama saya. Terus yang di Jakarta setahu saya rekening atas nama Yosua. Karena saya menanyakan untuk pengeluaran operasional Jakarta mau menggunakan dana yang mana, Ibu jawab diaturkan saja. Lah saya pikir untuk memudahkan pelaporan maka digabung saja, karena pemilik dari HP yang pemilik dari rekening yang ini kan sudah tidak ada yang mulia. Dan kebetulan saya tahu bahwa uang yang ada di rekening operasional itu adalah milik Ibu, sehingga nanti untuk pelaporan penggunaan keuangan jadi satu yang mulia. Dan untuk nilainya 200 juta itu waktu itu karena saya transfer itu karena maksimal kan segitu yang mulia, untuk nilainya ada lebih dari 200 juta. Pada waktu itu handphone itu di tangan siapa? Ada di paperback di kamar ajudan yang mulia. Ada di paperback kamar ajudan Beserta buku-buku laporan keuangan yang mulia. Oke. Handphone yang mengenai saudara mengatakan tadi ada keuangan ya? Yang mulia? Ada catatan keuangan ya? Buku. Handphone kan? Saudara kan untuk ya, keuangan di Magelang kan saudara juga ada handphone operasional kan? Ada yang mulia. Ada. Ada. Itu sewaktu perjalanan maupun itu di mana handphone itu milik saudara itu? Yang punya saya yang mulia. Yang punya saya ada di saya yang mulia. Saudara pegang? Iya yang mulia. Saudara simpan di mana? Di tas. Oh di tas, nggak dimasukkan di dalam saku? Tidak yang mulia. Kalau itu tidak. Joshua pun juga pegang 2 handphone dong kalau kayak gitu ceritanya. Gimana yang mulia? Kalau seperti itu modelnya berarti saudara juga pegang 2 handphone dong, handphone pribadi dan handphone operasional. Saya. Joshua korban. Oh Joshua. Ada handphone operasional itu yang mulia. Ya ada handphone operasional dan handphone pribadi. Ada. Ya kan? Setahu saya ada, Joshua punya handphone pribadi. Ya kan pasti begitu kan, karena melihat saudara mempunyai 2 handphone berarti kan Joshua juga mempunyai 2 handphone dong. Iya yang mulia. Betul ya? Iya. Betul. Pada saat di Magelang handphone itu dua-duanya dibawa oleh Joshua atau bagaimana? Yang operasional Jakarta. Operasional maupun handphone pribadi? Tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Siap. Tetapi kan yang saudara tahu Joshua kan tidak membawa tas seperti saudara. Kalau saudara kan kemana-mana bawa tas. Saya masukkan di tas yang ransel. Iya ransel kan sebagaimana saudara menyimpan senjata maupun handphone. Betul. Kan di dalam tas. Iya yang mulia. Tetapi untuk korban Joshua kan tidak memiliki tas. Saya tahu kalau Joshua biasa nyimpen buku operasional. Bukan, saya belum nanya sama itu. Handphone saya operasional nanya. di situ. Saya nanya kan Joshua kan waktu di Magelang kan tidak membawa buku operasional atau handphone itu kan nggak bawa. Betul saya kan? tidak tahu dibawa atau enggaknya yang mulia. Di CCTV pun juga tidak ada. Ya yang mulia. Iya kan, artinya kan selalu handphone itu berarti dua-duanya di tangan Joshua kan? Yang operasional yang mulia. Operasional maupun handphone pribadi. Saya tidak tahu selalu Saudara di tangan tidak Joshua. tahu berapa Ya. handphone yang dipegang korban? Kalau setahu saya 1 yang mulia. 1 yang selalu dipegang. handphone pribadi. Handphone pribadi pasti. Handphone operasional?
Itu biasanya dia letakkan di paper bag itu yang mulia. Oh, diletakkan di paper bag, Paper tidak bag. pernah bawa. Setahu saya seperti itu yang mulia. Masa sih? Terus untuk bayar-bayar pakai apa? Kalau kan pada waktu itu dia ke Magelang. Korban kan diajak ke Magelang dan korban kan masih membiayai kalau Betul. pengeluaran. Terus bayar apa? Saya tidak tahu waktu itu paper bag itu dibawa ke Magelang atau enggak karena saya tidak memperhatikan yang mulia. Tapi yang dulu-dulu dia bawa paper bag itu yang mulia. Yang dulu-dulu dibawa paper bag, Dibawa, kalau ya. berpergian. Bepergian dibawa. Nanti pada saat sampai Saguling ada yang naruh ke kamar ajudan. Kemarin kalau nggak salah pada saat pengembalian jenazah disertai dengan barang-barang milik korban. Saya tidak tahu barang-barangnya apa aja yang mulia. Ya, tapi saudara tahu kalau barang-barang korban kemudian dikirim ke Jambi juga. Saya tahu yang mulia. Ada Siapa yang membereskan barang-barang korban di rumah, di kamar ajudan itu masuk dalam kotak? kurang tahu yang mulia karena waktu itu saya masih dilaksanakan proses pemeriksaan. Saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Saudara, tetapi kenapa? Maksud saya begini, kenapa di dalam paper bag itu kan saudara tadi mengatakan menyampaikan tanggal 11 ya? Betul yang mulia? Tanggal 11 saudara baru menemukan paper bag di kamar ajudan. Iya yang mulia. Padahal pada saat yang sama barang-barang korban itu sudah dikirimkan ke Jambi. Saya Barang-barang tidak korban, maksudnya barang-barang korban adalah barang milik pakaian, tas semuanya itu dikirimkan ke Jambi menggunakan bersama dengan pengiriman jenazah itu. Setahu saya tidak bersama dengan pengiriman jenazah yang mulia, yang barang-barang yang sempat dilap itu yang mulia. Kan itu tidak bersama dengan. Oh, tidak bersamaan. Iya yang. Tadi saudara mengatakan dilap, berarti saudara ikut membereskan pada saat itu? Mengelap, saya mengelap yang mulia. Ya, ikut mengelap semua barang-barang milik korban. Duluan mana saudara menemukan handphone milik korban mengenai keuangan itu dengan saudara membereskan pakaian beserta barang-barang korban? Saya tidak ingat tanggalnya yang mulia untuk membereskan yang mengelap-ngelap itu, karena itu ada di sudah di pack di dus-dus itu loh Pak yang mulia. Ya. Waktu itu dibuka terus dilap. Itu apa saja yang dikirimkan ke Jambi, saudara tahu nggak barang-barang korban? Tidak tahu yang mulia, yang saya lap hanya baju-baju yang ada ini yang mulia, gantungannya itu yang mulia. Kok baju dilap sih? Dibersihkan aja yang mulia. Dibersihkan, oke. Sekaligus uang 150 juta milik korban. Kalau itu kurang paham yang mulia. Saudara tidak tahu. Tapi saudara pada waktu itu hanya memindahkan uang milik korban dari rekening atas nama korban ke rekening saudara sebanyak 200 juta dan itu atas perintah dari terdakwa Putri Chandrawati. Untuk memindahkannya iya yang mulia, saya yang melakukan melalui aplikasi M-Banking. Terus saya mengetahui kalau itu memang uang operasional punya ibu untuk operasional Jakarta dan pindah ke rekening saya juga untuk operasional Magelang, bukan rekening pribadi saya sendiri yang mulia. Ya, Pak, tapi itu kan saudara memindahkan itu kan atas perintah saudara Putri. Atas petunjuk dari ibu, Ya. bilang diaturkan saja. Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau gimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia? Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih. Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih, Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, sampai pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang Atas mulia? kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti Menyesali ini. ya, Iya, gitu yang ya. mulia. Iya yang mulia. Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya, gitu ya, Yosua ya. Atas kejadian seperti ini sampai harus terbunuh almarhum Joshua. Baik. Senjata Yosua yang kamu amankan atau kamu sita atau istilahnya apa? Saya amankan yang mulia. Amankan. Itu menurut saksi ya, pengalaman saksi sebagai polisi, itu wajar apa tidak? Terdakwa ini. Pengalamannya sebagai polisi.
Itu wajar apa enggak? Mengamankan senjata. Ya. Wajar. Sepengetahuan saya boleh dilakukan yang mulia Boleh untuk dilakukan. mengantisipasi. Boleh daripada- dilakukan. Boleh, Berdasarkan apa? berdasarkan penilaian saya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Baik. Di situ disampaikan ada diskresi kepolisian. Kalau ada apa? Diskresi kepolisian yang mulia. Diskresi. Betul yang mulia. Nah, diskresi itu di mana diatur itu? Kamu tahu nggak? Di Undang-Undang Polri yang mulia. Undang Polri. Siap. Nanti Pak Hakim akan menelusurinya apakah tindakanmu itu Iya yang mulia. patut apa tidak ya? Iya, Kan iya. gitu ya. Karena Iya, iya. karena senjata itu bagi seorang polisi ya, kalau dia udah nikah itu istri kedua. Betul yang mulia. Nah, kalau dia belum nikah, pistol itu istrinya lah. Betul yang mulia. Nah, menurut pengetahuan Pak Hakim ya. Betul. Baik, Duren 3 ya. Kamu tadi kan sudah menerangkan masuk bersama dengan Kuat dan Yosua ya. Ke TKP lah. Saya Disampaikan bahwa saya dan Joshua dipanggil oleh Bapak yang mulia. kamu Joshua dipanggil. Ya, Om Kuat menyampaikan kalau saya dan Joshua kan dipanggil Bapak. Jadi saya masuk karena dipanggil yang mulia. Posisi kamu waktu masuk itu bersamaan dengan Kuat dan Joshua. Iya yang mulia, saya di belakang. Nah, gitu ya. Latar belakang kamu ikut di sana karena dipanggil. Iya yang mulia, karena Baik. dipanggil saya. Gitu ya. Betul yang mulia. Baik, makanya ada kamu berada di sana dengan Kuat. Kuat dipanggil nggak itu? Saya tidak tahu yang mulia, yang Om Kuat sampaikan hanya saya dan Joshua yang dipanggil oleh Oh, Bapak. yang menyampaikan samamu itu si Kuat. Betul yang mulia. Ya. Tadi udah kamu ceritakan penembakan nggak kamu lihat ya? Penembakan yang saya nggak lihat, yang kalau Eliezer kamu lihat. saya melihat Kalau Sambo nggak menembak ke dinding yang mulia. ke dinding. Setelah terjadi penembakan ya, kamu tadi kan larinya ke mana? Ke arah si apa? Ke dapur yang mulia. Ke dapur. Itulah Ke ke dapur. belakang ya. Ke belakang. Ke belakang. Nggak ada kamu tanya enggak atau kamu merasa terkejut enggak terhadap penembakan itu? Ada kamu terkejut apa enggak? Itu saja. Terkejut yang mulia. Terkejut. Betul yang mulia. Kenapa terkejut? Ya saya tidak membayangkan dan tidak menyangka kalau akan ada penembakan itu yang mulia. Kamu lari ke belakang itu karena ketakutan, karena memang gimana? Pada saat penembakan saya sempat kaget gitu yang mulia. Kaget kan saya posisi jalan yang mulia. Begitu saya Iyalah. sampai. Iya. Tadi Kan- diterangkan. Maksudnya Iya. gini, Iya. ada enggak kamu melangkah ke arah kejadian, ke arah Joshua yang sudah terkapar? Tidak yang mulia. Tidak. Lantas kamu ke belakang aja. Iya yang mulia. Kenapa? Karena tadi saya menyampaikan bahwa saya mendengar ada suara Romer memanggil Bang Bang. Suara Rommel tadi kamu bilang secara refleks jadi ke sana perhatianmu, bukan Karena- ke arah korban. Betul Bukan. yang mulia. Jadi pada Nanti saat penembakan. nanti kami akan menilainya di dalam putusan ya. Baik yang mulia. Jadi kamu bebas saja menerangkan apa saja di sini ya selaku terdakwa ya. Iya yang mulia. Baik. Tadi kamu terangkan bahwa PC sama Sambo itu keluar. Kamu lihat? Melewati saya di dapur yang mulia. Keluar melewati saya. Oh, berarti kamu nggak di TKP lagi? Dapur yang mulia. Masih di dalam rumah itu tapi saya di dapur. Kamu lihat nggak PC sama Sambo keluar? Tadi kamu bilang Iya. lihat. Lihat melewati saya. Ya, dengan cara apa? Menggandeng, Dirangkul. dirangkul, Seingat saya dirangkul yang mulia. dirangkul ya. Iya yang mulia. Kamu lihat dia dirangkul. Pas melewati saya lihat yang mulia. Saya ingat saya seperti ini yang mulia. Dia melewati mayat si korban. Orang itu berdua. Seingat saya tidak yang mulia, tapi sebelah meja kompor. Bukan seingatmu yang saya tanya, yang kamu lihat. Ya yang Kalau saya lihat. ingatanmu bisa aja lupa nanti ya. Iya. Kamu lihat enggak Sambo sama PC itu melewati mayat Joshua? Dari posisi saya berdiri, saya lihatnya keluarnya lewat sebelah meja kompor yang mulia. Kamu lihat enggak si Sambo sama PC melewati mayat Joshua? Itu Tidak, pertanyaannya. ya. Tidak. Tidak. yang mulia. Gitu ya. Betul. Kamu bilang tadi gandeng, digandeng itu gimana? Gandeng biasa muda-mudi atau gandeng gimana? Dirangkul yang mulia. Rangkul. Ini. Jadi penglihatan PC itu terhalang karena apa? Karena gandengan itu memang bebas
pandangannya? Penglihatan ke arah mana yang mulia? Kalau ke depan masih bisa yang mulia. Bisa. Jadi PC itu bisa melihat apa saja yang dilewatinya ya. Kalau melihat ke depan ya pasti masih bisa yang mulia. Kalau apa? Kalau melihat ke depan dengan posisi dirangkul seperti itu ya masih bisa yang mulia. Itu kesimpulanmu itu. Iya, Nanti kesimpulan jadi saya. salah lagi. Jangan kamu simpulkan di sini. Saya yang saya tanya ya, penglihatan kamu loh. Waktu Sambo sama PC keluar dari kamar keluar, kan gitu. Kamu lihat nggak mereka keluar? Lihat, kan gitu. Keluar yang mulia. Keluar dari kamar. Bukan keluar dari kamar. Pas saya lihat pas sudah sampai mau dapur itu yang mulia. Jadi keluarnya itu dari posisi saya berdiri itu ibu sama bapak itu dari sebelah meja kompor itu loh yang mulia. Baik, ditegaskan lagi ya. Ya. Tadi istilah kamu gandeng ya. Bukan. Rangkul. Si Sambo merangkul atau menggandeng? Tadi kamu bilang gandeng, sekarang rangkul. Saya bilangnya merangkul yang mulia. Merangkul. Ya. Merangkul itu menutup wajahnya atau wajah si PC ini masih bebas melihat? Seperti ini yang mulia. Seperti? Enggak. Dirangkul yang mulia seperti ini. Penglihatan PC yang saya tanya, penglihatannya bebas apa enggak? Kalau ke depan ya saya kira beliau masih bisa melihat ke depan yang mulia. Kalau ke samping kanan ke samping kiri, Baik. saya tidak bisa menyatakan yang mulia. PC lihat enggak si Joshua yang terkapar waktu dia keluar? Saya tidak tahu apakah ibu melihat atau enggak, tapi yang saya lihat bapak sama ibu tidak melewati sana yang mulia. Kenapa? Jadi keluarnya dari meja antara kompor dengan wastafel. Gitu ya. Betul yang mulia. Jadi enggak kamu lihat ya? Iya yang mulia. Saudara ya, dari Iya. awal tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis ya. Jadi saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Iya yang mulia. Nah, dan keterangan saksi itu merupakan satu kesatuan dan sini diambil alih ya. Kalaulah majelis ini menanyakan segala sesuatu itu berkaitan apakah saudara tetap konsisten dengan keterangan yang saudara berikan. Iya yang mulia. Baik. Tadi saudara mengatakan saudara ketika di Duren, ketika di Saguling ketemu FS dikatakan ya, saudara tadi mengatakan bahwa nanti kalau Joshua melawan sudah tembak ya, kalau melawan tembak Kalau melawan berani nggak nembak dia? Tapi keterangan pada saudara saat saksi tidak demikian. Pada saat saudara memberikan keterangan saksi, FS itu tanya, setelah FS itu cerita segala macam itu, FS tanya, berani enggak saudara menembak? Saudara jawab tidak berani karena tidak kuat mental, kan begitu jawaban saudara. Betul yang mulia. Jadi Belakangan baru baik si FS itu mengatakan nanti kalau begitu, nanti kalau Joshua melawan, saudara diminta untuk membackup, kan begitu? tidak seperti itu yang mulia. Jadi saya sampaikan pengucapannya bapak itu yang menanyakan saya berani nembak atau enggak itu di paling belakang. Jadi saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Baru saya jawab bahwa saya tidak berani pak, saya tidak kuat mentalnya. Seperti itu yang saya sampaikan di pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. kita akan periksa ya. Jadi ketika di Duren 3 saudara diminta Kuat Ma'ruf itu untuk mencari saudara dan korban. Akhirnya saudara kan juga mencari Joshua karena Joshua saat itu tidak ada kan. Waktu dipanggil masuk ke ruangan Duren 3. Baik. Masuknya saudara di dalam ruangan itu berkaitan dengan backup yang akan saudara lakukan. Saya hanya memenuhi apa yang disampaikan oleh Om Kuat yang mulia, bahwa saya dipanggil oleh Bapak beserta Joshua. Katanya Om Kuat kan seperti itu. Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud Bapak terkait dengan
apa yang diminta Bapak oleh backup atau enggak yang sudah saya tolak sebelumnya yang mulia.